Karena saya dengar di beberapa tempat itu Bu Depi, sampai saya itu tanya, yang mana sih Bu Depi itu? Nah pas sekarang jumpa, saya pengen kenal lebih lagi sebenarnya Bu Depi ini siapa. Kalau saya sendiri saya adalah pengedar narkoba. Hah? Pengedar narkoba? Iya. Ini kelihatannya salah panggil ini. Dia hanya menangis, dia peluk saya dia peluk saya, waktu itu dia peluk saya. Saya cuma bilang, silakan ngobrol baik-baik dan jaga perasaan saya, jaga perasaan orang tua saya, karena sampai hari ini orang tua saya tidak pernah tahu. Kisah wanita menginspirasi, memberi arah hati dan rasa. Wahai wanita, kau istimewa, kisah hidupmu sanggup warnai dunia. Bicara, bincang bareng wanita. Halo Bu Depi. Ya, halo Ce. Bu Depi, saya ini sering ketemu sama Bu Depi. Iya. Tapi saya ini nggak begitu kenal sama Bu Depi. Nah saya ini agak kepo dikit ini. Iya, Keponya saya ini apa itu namanya, mumpung kita nih ada waktu sekarang. Terus habis itu pas ngobrol-ngobrol. Nah boleh ya kita ngobrol-ngobrol dikit? Boleh sekali Ce. Boleh ya, Boleh, ngobrol-ngobrol dikit, mau tanya kira-kira Bu Depi ini siapa sih? Karena saya dengar di beberapa tempat itu Bu Depi, sampai saya itu tanya, yang mana sih Bu Depi itu? Nah pas sekarang jumpa, saya pengen kenal lebih lagi sebenarnya Bu Depi ini siapa. Kalau saya sendiri saya adalah pengedar narkoba. Hah? Pengedar narkoba? Iya. Ini kelihatannya salah panggil ini. Ini pengedar, jadi kayak bandar narkoba begitu ya? Iya, tapi itu dulu Oh, itu nah ini Bu dulu. Depi sendirian yang mengedarkan atau sudah atau siapa aja yang mengedarkan narkoba? Jadi ceritanya itu saya sama suami. Oke. Jadi bukan cuma sendiri. Ya. Kenapa sampai kami terjun di bisnis ini? Karena waktu itu ceritanya suami saya masih harus melanjutkan kuliahnya. Oke. Sedangkan kami sudah berkeluarga, seperti itu. Jadi ketika kami memilih untuk berbisnis ini, kami sudah ngobrol berdua karena kami tidak mau nyusahin orang tua. Ceritanya kami masih kuliah dan kami harus bergantung kepada orang tua. Itu yang membuat kami sepakat bersama untuk melanjutkan bisnis yang kita sudah mulai. Itu dari Mulainya dari mana Bu? Maksudnya kok sampai sepakat jual narkoba dan mengedarkan narkoba? Jadi sebelumnya kami adalah pengguna narkoba ketika kami masih pacaran gitu. Jadi berlanjut sampai kami sudah menikah, kami menggunakan narkoba tersebut. Tetapi beriringan pacaran pakai narkoba rasanya gimana Bu? Itu karena waktu itu memang kami sering ada di dunia malam, enjoy-enjoyan sama teman-teman seperti itu. Memang latar belakangnya ke klub-klub gitu ya? malam juga kami seperti itu. Kami ketemuan di sana. Oke. Gitu. Berarti waktu apa itu namanya pacaran, waktu ketemu itu memang sudah menggunakan narkoba Iya, ya? kami gitu sudah ya? pengguna. Iya, seperti itu. Terus Jadi, jualnya di mana Bu? kami jual kemana-mana, Jadi pertama itu ke teman-teman kuliah. Terus dari teman-teman kuliah beredar sampai ke masyarakat luas seperti itu. Oke. Iya. Terus habis itu Bu Depi sampai sekarang enggak kan? Enggak, puji Tuhan sekarang sudah tidak lagi, Oke. Jadi ceritanya seperti ini, kami putuskan untuk tidak berbisnis ini lagi karena kami sempat digerebek sama polisi 2 kali. Oke. Jadi yang pertama itu di rumah kami dan yang kedua di tempat teman kami. Kami digerebek. Akhirnya kami putuskan untuk berunding. Waktu itu sih saya sudah merasa seperti was-was untuk yang ketiga kalinya jangan sampai. Karena saya ngomong ke suami, kalau sudah sampai ketiga kali pasti kita ini benar-benar ditangkap. Dan bagaimana dengan anak sebentar kalau kita berdua ada di penjara seperti itu. Jadi kami putuskan untuk nggak lagi mengedarkan narkoba dan kami mau benar-benar hidup itu enjoy, nggak terikat lagi. Karena suami saya waktu kami sudah kekurangan barang seperti itu, kami dikejar-kejar banyak orang untuk membeli, tapi kami harus menggunakan itu sendiri.
Sampai-sampai suami saya sakau seperti itu. Sakau itu gimana Bu? Saya belum pernah lihat orang sakau soalnya. Orang itu sakau ketika dia sudah nggak menggunakan lagi dan dia harus membutuhkan obat tersebut. Jadi ekspresinya gimana? Dia itu pokoknya seperti sakit, seperti nggak bergairah, lemas, nafsu makan berkurang, tubuh kesakitan gitu. Tubuhnya kesakitan, jadi seperti mau remuk semua badannya itu, tulang-tulangnya seperti mau remuk seperti itu. Dan saya melihat itu, saya sangat kasihan karena pada waktu itu dengan kondisi kami sudah tidak mengedar lagi selama 2 minggu, otomatis keuangan kami itu sudah tidak stabil. Jadi kalau untuk membeli kembali barang seperti itu, kami sudah nggak mampu lagi. Dan waktu itu saya melihat sangat kasihan sekali keadaan suami saya, tetapi keadaan waktu itu sudah tidak memungkinkan untuk saya membeli lagi. Jadi ekonomi kami itu merosot sangat jauh sekali. Terus apa yang Ibu lakukan dalam kondisi seperti itu? Yang waktu itu saya lakukan hanya bilang ke dia untuk sabar dan kita sama-sama akan mencari pekerjaan yang lebih bagus lagi. Nggak akan bisnis seperti ini lagi. Karena terus terang kalau kita melihat orang yang sakau itu jujur sangat kasihan sekali. Seperti mati nggak mau mati, hidup nggak mau hidup, seperti itu. Jadi waktu itu saya putuskan dia untuk terapi atau di karantina, direhabilitasi. Dan waktu itu saya memutuskan saya harus melanjutkan perekonomian keluarga. Jadi saya lamar kerja kemana-mana. Berapa lama direhabilitasi? Itu selama 6 bulan. 6 bulan. Jadi di kota kita yang sama? Jadi waktu itu suami saya diambil orang tua, mertua saya untuk bawa ke Kota Luwuk. Kenapa diambil Bu? Karena enak sama istri. Untuk direhabilitasi, Jadi itu mereka ambil suami saya ke sana. Saya harus selesaikan studi juga di sini. Jadi suami saya cuti dari kuliahnya, saya melanjutkan dan puji Tuhan saya bisa selesai. Dan waktu itu saya masukkan lamaran kerja kemana-mana, Dan puji Tuhan dalam jangka waktu hampir 9 bulan saya mendapatkan pekerjaan. Kerjaan apa nih kalau boleh tahu? Saya kerjanya di farmasi. Wow, luar biasa ya. Dari pengedar narkoba yang buat orang-orang mungkin menyiksa mereka, obat-obatnya itu kesakitan, tapi sampai sekarang malah kerjanya di farmasi, ngedarkan obat-obat yang menyembuhkan atau memulihkan banyak orang ya. Bu Depi, kalau Bu Depi cerita seperti ini menurut saya kok kelihatannya Tuhan sedang junan kehidupan Bu Depi, punya maksud di balik ini semuanya. Karena kan dari narkoba, pemakai, ngerasain sakitnya seperti apa ketika sakau, melihat suami ketika sakau rasanya seperti apa, dan saat ini maksudnya kayak berbalik gitu loh, langsung jualnya juga jual obat-obat yang benar-benar menyembuhkan orang. Mungkin Tuhan akan pakai Ibu untuk dipakai oleh Tuhan untuk benar-benar menyembuhkan banyak orang ini. Mungkin bukan hanya kayak dokter ya, menyembuhkan fisiknya begitu, tapi mungkin rohaninya ya. Nggak ngerti ya nanti ke depan ya. Nanti mungkin bisa share lebih lagi ya Bu ya. Bisa. Oke. Terus habis itu saya dengar Bu Depi ini kerjaan kan sudah kuliah juga akhirnya suami ya akhirnya keluar dari rehabilitasi, akhirnya juga suami kerja dengan juga, tapi yang saya dengar malah kerjaan dua-dua tapi keluarga malah jadi amburadul, berantakan, pertikaian, bahkan hampir cerai. Gimana itu ceritanya? Jadi ceritanya waktu itu saya duluan diterima dalam pekerjaan. Jadi waktu itu kan suami lagi rehabilitas, jadi saya dapat pekerjaan ini. Jadi waktu itu dia ada di Luwuk, saya ada di Manado. Tapi puji Tuhan setelah berjalannya waktu, suami saya juga sembuh dan dia mendapat pekerjaan. Seperti itu. Tapi dia di kota yang berbeda juga dengan saya. Jadi di mana dia direhabilitas, di situ dia kerja. Di situ dia waktu itu telepon saya, dia bilang saya sudah dapat pekerjaan. Bisa ndak datang ke sini
untuk kita rembuk bagaimana selanjutnya. Jadi waktu itu saya ke tempatnya dia dan di sana kita cerita. Dia bilang sekarang saya sudah menjadi kepala keluarga yang utuh, sudah punya sudah punya pekerjaan dan pekerjaan yang cukup juga untuk membiayai kita sekeluarga seperti itu, Ce. Tapi di farmasi itu tidak segampang seperti itu. Kita tidak bisa harus secepatnya keluar. Jadi saya bilang ke dia ke suami saya bahwa saya harus ngobrol dengan atasan saya. Untuk bagaimana sih kalau kita harus satu kota atau seperti apa, saya juga harus tunggu jawaban dari atasan saya seperti itu, Ce. Jadi waktu itu saya balik lagi ke Manado, kurang lebih 3 bulan. Dan waktu sampai Manado, saya ngobrol ke atasan saya dan dia bilang saya harus sesuai dengan kontrak yang sudah saya tanda tangani. Jadi selama masih ada 1 tahun lagi. Cukup lama ya. Jadi waktu itu saya sampaikan ke suami saya bahwa saya tidak bisa, saya sudah tanda tangan kontrak dan kontrak itu tidak bisa diubah lagi. Nah, jadi suami saya bilang tidak apa-apa, kita tunggu 1 tahun kemudian. Tapi setelah 1 tahun kemudian jadinya lain seperti itu, Ce. Waktu itu saya juga dapat promosi lebih lagi gitu. Jadi saya maunya surprise ke dia ke kota yang dia tinggal. Sampai di sana ternyata saya dapati dia selingkuh di sana. Ternyata surprise jadinya bukan surprise lagi tapi kesedihan yang saya dapat di sana. Jadi waktu di sana dia sudah tinggal sama-sama dengan selingkuhannya. Di situ saya hanya bilang ke dia, kalau kamu memang benar-benar mau berubah, ya saya tunggu di Manado, seperti itu. Dia bilang oke. Saya bilang saya tidak perlu waktu yang cukup lama untuk menunggu hal tersebut, karena cuti saya cuma 3 hari dan saya harus pulang ke Manado. Nah di situ dia bilang sabar, dia akan kasih jawaban secepatnya. Saya bilang saya harus pulang, saya nggak tunggu sabar itu saya nggak bisa sabar gitu, Ce. Jadi saya harus menunggu seperti itu. Nah saya penasaran aja sih Bu, kadangkala keluarga itu jadi berantakan. Hubungan yang pertamanya harmonis, baik-baik, pacaran kadangkala lama gitu sudah lama, tapi kadangkala juga berantakan. Nah ini kan pacaran baik-baik, terus habis itu berkeluarga juga lama, ditinggal cukup lama juga baik-baik. Nah tapi tahu-tahu kok langsung pecah begitu loh, langsung dia ada orang lain. Nah pasti ada sesuatu di balik itu. Kalau menurut Ibu sendiri, kenapa ya? Apa yang membuat suami bisa cari orang lain dan meninggalkan Ibu? Padahal Ibu kan juga bekerja untuk keluarga. Suami juga tadi Ibu cerita bahwa dia datang ke Ibu dan berkata bahwa aku ini sudah jadi pria yang utuh, suami yang utuh, mau membiayai seisi keluarga. Apa penyebabnya? Iya, jadi penyebabnya itu sih, Ce, kalau dari saya sendiri itu mungkin dari istri-istri ke suami, cara ngobrolnya ke suami. Jadi waktu itu saya sempat keluh itu, saya ngobrol ke dia, saya bilang waktu itu saya kecewa sih, Ce, kecewa karena ketahuan dia seperti itu, Ce. Jadi saya cuma bilang ke beliau, begini aja jalan keluarnya, kalau begitu kita tunjukin slip gaji, seperti itu, Ce. Jadi di situ dia bilang, loh kenapa harus slip gaji? Jadi saya bilang, kita akan lihat siapa gajinya yang paling tinggi, dia bertahan, siapa yang gajinya paling rendah, dia berhenti. Di situ dia seperti seorang imam itu enggak berguna lagi bagi dirinya gitu, Ce. Jadi pas waktu dilihatin struk gajinya kita, slip gajinya kita, ternyata itu yang paling tinggi gajinya adalah saya dan tunjangan yang paling oke itu adalah saya. Nah, di situ dia dia pindah ke Manado, tetapi dia menyimpan sakit hati, Ce. Dia menyimpan sakit hati yang merasa dia ini dipandang rendah oleh istri, terus dia ini tidak berguna lagi sebagai imam, seperti itu, Ce, yang di dalam rumah. Jadi berarti di awal-awal itu pertama sudah merasa bahwa wah aku ini sudah masuk pusat rehabilitasi, nggak bisa lakukan apa-apa untuk istri dan keluarga. Habis itu Bu Debbie malah dapat pekerjaan yang bagus. Nah ketika dia lepas dari rehabilitasi,
Bu Debbie akhirnya dipromosikan lebih lagi. Iya. Mungkin itu pukulan juga ya buat Suami suami. saya, Kenapa kok aku nggak bisa lakukan sesuatu? Nah, mungkin dia mulai main-main api di sana. Iya. Dia mulai lihat cewek lain di sana dan dia mulai PDKT. Iya. Tapi belum jadian seperti apa kan itu, Iya, Bu? belum. Nah, setelah itu malah makin menjadi-jadi ketika ibu minta bahwa tunjuk slip gajimu. Iya. Pendapatanmu berapa? Aku nih loh udah kayak gini, pendapatanmu tuh berapa? Seperti itu Iya, ya. seperti Nah, itu. dari situ mungkin egonya kena ya. Mungkin egonya kena, mungkin sisi dari dia mungkin kenapa kok aku nih jadi kayak gini, nggak bisa seimbang, sepadan dengan istri dan lain-lain. Nah, akhirnya malah ketika pulang ke Manado, malah saya dengar juga punya Iya. wanita lain dan cukup terikat agak lama ya. Gitu. Jadi waktu itu dia dikasih tahu sama perusahaannya, waktu itu dia ngajukan untuk pindah ke Manado, untuk bersatu kembali di sini. Iya. Dan itu ternyata di ACC oleh atasannya, dan waktu datang ke sini dengan posisi yang sama. Oke. Gitu. Tetapi mungkin karena dia masih menyimpan apa yang saya sampaikan waktu di Luwuk, akhirnya di sini dia lakukan lagi di tempat kerjanya, di tempat kerja yang sama juga selingkuhannya ada, seperti itu, C. Oke. Dan itu adalah selingkuhan yang keduanya. Yang pertama kan di Luwuk, kedua di Manado. Iya. Dan itu yang lebih parah lagi, C. Karena mereka sampai punya bayi, sampai punya anak, seperti itu. Tetapi waktu saya tahu hal yang dia lakukan itu, dia selalu mengelak, sih. Malahan ketika saya mau ajak ngobrol baik-baik, yang tadinya happy-happy, jadinya setelah saya menanyakan hal itu, jadinya dia marah lagi. Pokoknya suasana jadi nggak karuan seperti itu, Cek. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Debbie untuk membuat suami atau keluarga ini pulih? Karena kan nggak mudah juga ya, karena sampai sudah punya anak. Iya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Debbie? Jadi waktu itu, C, yang saya lakukan adalah dalam pikiran saya, kalau saya sampaikan ke orang tua saya, pasti akan lebih jadi bulan-bulanan seperti itu. Iya. Mereka pasti akan marah suami saya, mereka akan pisahkan kami. Dalam, Tambah parah ya, tambah parah nanti. Jadi saya lebih memilih untuk simpan sendiri, enggak cerita ke keluarga seperti itu. Wah, itu nyiksa sekali. Apalagi memang, wanita C. biasa kan pakai perasaannya. Iya, kan? Nah, karena apa yang dilakukan? yang waktu itu saya pikirkan kalau saya cerita nanti pasti kita akan dipisahkan. Dan di Alkitab bilang kan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Iya. Jadi situ saya berpikir saya harus punya komunitas yang betul-betul mengarahkan saya. Gitu, Tapi C. kan menurut saya saat itu perasaan Bu Debbie dulu gimana? Perasaan itu campur aduk, C. Waktu lihat Jadi- kayak gitu tuh gimana gitu? Jadi waktu itu saya tanya ke dia, saya sudah ada sebagai perempuan saya sudah ada perasaan. Gitu. Saya tanya, dia bilang enggak. Akhirnya setelah saya telusuri, banyak sih orang mengatakan di tempat kerjanya, apalagi tempat kerja mengatakan iya ada. Di situ saya hanya berdoa setiap malam, C. Di situ Tuhan tunjukkan kebenaran Tuhan. Ketika saya menerima kebenaran itu bahwa suami saya benar-benar punya selingkuh dan punya bayi, Tuhan kasih kesabaran kepada saya dan kekuatan. Jadi setiap Berarti malam itu saya berdoa. Jadi air mata ini saya seperti ngobrol dengan teman saya sendiri lewat doa saya itu, Saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak bisa ngomong lagi apa-apa. Setiap malam yang saya hanya sampaikan, Tuhan tunjukkan, buktikan bahwa itu benar, dan ketika itu benar, berikan saya kekuatan, seperti itu, C. Jadi Berarti waktu Bu itu, Debbie itu galau minta ampun. iya, Banyak nangis, Iya, tapi gitu. nanya ke kantor bilang iya. Iya. Tapi ketika nanya ke suami bilang enggak. Iya, Enggak seperti mengakui itu. apa yang dia lakukan. Iya, benar, Nah, C. terus gimana, Bu? Jadi waktu itu saya hanya berdoa, dan itu terbukti, C. Tuhan menjawab doa saya, C. 3 bulan kemudian selingkuhan dan bayinya datang ke rumah. Loh,
Tanpa Bu Debbie telepon? Tanpa saya telepon. Atau suami mungkin yang minta untuk datang? Enggak lagi, Ce. Karena waktu itu mereka sudah enggak ada hubungan lagi, Ce. Oh, oke. Setelah saya sudah mulai ke sana kemari cari informasi, mereka sudah nggak pernah ketemu dan selingkuhannya sudah kembali ke kampung halamannya karena harus mengurus bayi. Dan Tuhan menjawab doa saya setelah 3 bulan kemudian, Ce. Dia datang ke rumah saya membawa bayi. Di situ sebagai kalau mungkin masih pertama ya, Ce. Kalau ada saya yang pertama itu pasti saya berontak, saya seperti apa, Ce. Tapi waktu itu benar-benar Tuhan memberi saya kekuatan dan kesabaran, Ce. Iya, lihat bayi di tangan dan itu hasil selingkuhan dari suami ya. Iya, betul, Ce. Jadi waktu itu saya cuman berkata, Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidupku, Tuhan. Engkau menjawab semua doaku tanpa saya kesana kemari seperti itu. Tanpa saya capek-capek lagi harus cari kemana. Dia yang datang sendiri ke saya, Ce. Terus Bu Debbie ketika datang, apa yang dilakukan Bu Debbie? Pengen marah, pengen mungkin bahasanya ngaplok gitu, Bu. Iya. Atau apa yang Bu Debbie lakukan? Hanya ketenangan saja, Ce. Jadi waktu mereka datang, saya sudah tahu persis, pasti ini. Nah, jadi belum tahu orangnya juga? Belum pernah lihat, Ce. Belum pernah lihat. Cuma dalam hati kecil saya mengatakan ini yang kamu cari-cari ini sudah ada di depan kamu. Seperti itu, Ce. Kayak Roh Kudus bicara di hati. Roh Kudus yang berbicara karena setiap malam saya bergaul erat lewat doa-doa saya, Ce, dengan Tuhan. Jadi waktu dia mau ketuk pintu, saya kan waktu itu pas ada di ruangan tamu lagi bersih-bersih karena waktu itu pas hari libur. Jadi saya bersih-bersih, saya lihat ada tamu yang datang. Saya langsung buka pintu, saya persilakan dia duduk dan dia langsung nangis gitu, Ce. Waktu dia nangis saya sudah tahu pasti ini. Bayinya saya langsung ambil, saya peluk dia, saya bilang tenang, enggak apa-apa. Cuman satu yang saya minta ke kamu, kamu datang ke sini dengan baik-baik. Silakan bicara baik-baik, jangan buat kerusuhan di tempat ini karena para tetangga dan orang-orang sekitar itu sangat menghargai kami selama ini. Dan kami ada di kamar lagi main sama anak saya yang kedua. Kaget, karena anak saya yang kedua dia masih umur 1 tahun juga kan, Ce. Jadi dia lagi main-main waktu itu dengan anak kami yang kedua. Kaget nggak itu, Bu? Jadi waktu kaget sekali, Ce. Jadi waktu saya ambil bayinya, saya suruh dia duduk dan tenang. Saya bilang tunggu sebentar, saya mau panggil suami saya. Waktu saya masuk di kamar kami itu, Ce, suami saya langsung terdiam sambil menangis. Karena selama ini nutupin, bilang enggak ya. Waktu dia menangis, saya cuma bilang, Tuhan itu baik bagi saya. Saya ngobrol seperti itu, Ce. Saya bilang, Tuhan itu sangat baik bagi saya. Karena dia mau tunjukkan bahwa kedahsyatannya itu luar biasa. Dia hanya menangis, dia peluk saya, Ce. Dia peluk saya, waktu itu dia peluk saya. Saya cuma bilang, silakan ngobrol baik-baik. Dan jaga perasaan saya, jaga perasaan orang tua saya. Karena sampai hari ini orang tua saya tidak pernah tahu. Saya cuma bilang begitu ke dia. Ibu karena diem ya, silent supaya nggak tambah berantakan. Iya, karena takutnya saya kalau nyebar kemana-mana itu keluarga besar saya banyak, Ce. Tapi nilai yang baik itu, Bu, benar-benar ngekip keluarga supaya keluarga jadi makin baik ya. Iya betul, Ce. Jadi waktu itu anak yang pertama kami kan sekolah tapi di asrama. Dia sudah mulai dewasa waktu itu, tapi syukur dia tidak di rumah. Bagaimana kalau dia di rumah? Iya, jadi Tuhan tahu yang terbaik buat saya dan keluarga waktu itu, Ce. Jadi waktu itu saya cuma peluk suami saya bilang ngobrol baik-baik. Jangan buat ribut karena orang-orang di sini sangat menghargai kami. Seperti itu, Ce. Dan mereka ngobrol. Dan puji Tuhan sampai selesai ngobrol nggak terjadi apa-apa, Ce. Seperti itu. Dan akhirnya kami bertiga ambil kesepakatan bahwa kami akan jalani kehidupan kami sebagaimana yang pertama saya dan suami saya bilang kami tetap adalah keluarga yang utuh karena saya nggak akan pernah ikut kamu gitu selingkuhannya. Waktu itu dia ngomong gitu, kalau mau tinggalin anak itu ke kami gitu. Akhirnya ditinggal ke ibu nggak? Dia nggak bawa ke, dia nggak tinggalin ke saya, Ce. Cuman waktu itu kami sepakat bersama
bahwa kami mau rawat sama-sama. Jadi walaupun biaya semua, jadi kami biayain semua keperluan anak tersebut, kami biayain semua. Karena kalau kami juga mau paksakan untuk tinggalkan bersama dengan kami, dia nggak mau. Orang tuanya juga nggak mau, seperti itu, C. Tapi akhirnya suami ngakuin semuanya itu, dan dia memilih untuk hidup utuh di dalam keluarga ibu sendiri ya, dan meninggalkan selingkuhannya. Oke. Jadi waktu itu, C, kami berdua sepakat dia tidak balik lagi ke tempat kerjanya, saya juga tidak balik ke tempat kerja saya, dan kami mengambil keputusan kami membangun satu bisnis yang betul-betul bisnis yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi waktu itu setelah 1 tahun berjalan, kami membangun bisnis yang baru seperti itu, C. Dan puji Tuhan, semua saya lakukan itu, kesabaran yang saya dapati itu, semua berawalnya ketika saya mendapat satu komunitas yang betul-betul tertanam, C. Yang betul-betul mengajarkan kami untuk lebih mengenal Tuhan, seperti itu. Jadi kami dibawa di dalam satu komunitas yang namanya Connect Group, CG. Di situ kami bertumbuh, C. Sama-sama kita bertumbuh, dan puji Tuhan kami berdua boleh melayani. Di situ kami diajar, dibentuk, iya, C, seperti itu. Oke. Nah, berarti endingnya adalah happy ending nih ya, Bu ya? Iya. Gitu ya. Dan sekarang saya lihat berdua mulai melayani Tuhan sama-sama. Iya, terus apa tuh namanya juga membangun keluarga sama-sama. Yang sebelumnya memang berantakan. Iya, karena dulu kami sering dikatain sama keluarga besar kami adalah keluarga Asep, anak 1000 pulau. Maksudnya apa itu? Asep, saya pikir nama siapa? Asep. Karena enggak tahu istri di mana, suami di mana, anak di mana. Jadi anak pertama itu kami titipkan di orang tua, dan kami mengejar karir kami masing-masing. Tapi setelah kami mengenal komunitas ini, setelah kami dekat dengan Tuhan, jadinya happy ending, kami dipersatukan kembali, C. Kami bisa tinggal sama-sama, seperti itu, C. Berarti dulu itu karena ke kota masing-masing ya, Bu, untuk mencari pekerjaan. Pokoknya yang penting uang. Karena sebelumnya ngelihat keluarga itu benar-benar kacau karena ya kurang keuangan, mungkin ya untuk mencukupi kebutuhan aja, kebutuhan ekonomi kurang. Jadi bapak sama ibu memutuskan penting kerja. Tapi anak malah dititipkan ke mama mertua tapi akhirnya malah jadi berantakan semuanya. Tapi bagus kok, Bu, saya lihat malah happy ending di ujung ceritanya, malah keluarganya kan jadi utuh. Karena yang saya lihat, karena Bu Debbie juga jaga hatinya betul-betul, mau sabar untuk menghadapi ini semuanya karena Tuhan yang menolong hati Bu Debbie. Dan kemudian ada komunitas mungkin ya, beberapa orang-orang yang mungkin menguatkan hati Bu Debbie. Karena yang saya lihat sih hanya berdoa tanpa komunitas, tanpa orang-orang yang benar-benar bisa menguatkan dengan cara yang benar, kita pun kadangkala juga nggak bisa sekuat apa yang kita inginkan gitu loh, Bu. Tapi bersyukur ya Tuhan junan itu semuanya, Tuhan atur itu semuanya sampai Bu Debbie hari ini saya lihat sering di gereja juga ngelayani bareng-bareng malah kayak orang-orang pacaran awal-awal gitu ya. Iya, betul. Jadi sekarang kami dibawa ke pelayanan. Saat ini kami sudah dipercayakan menjadi coach, dan kami memimpin beberapa CG yang ada. Seperti itu, Oke. Nah, sekarang mimpi Bu Debbie apa ke depan? Punya harapan atau mimpi apa? Iya, untuk ke depannya, C, kami mau keluarga kami menjadi keluarga yang melayani di mana-mana, C. Jadi kami mau melayani seperti ada mission trip begitu, C. Dan kami mau melayani di sana. Dan untuk pelayanan yang ada di Kota Manado sendiri, kami mau, C, setiap kecamatan yang ada di Kota Manado itu punya komunitas yang benar-benar sehat. Wow, luar biasa ya. Iya, saya setuju sih. Biasanya ketika Tuhan benturkan atau bentuk kita di sebuah peristiwa, biasanya peristiwa itu bisa memberkati orang-orang lain. Ya kayak tadi, Bu, saya ngomong tadi di awal, Ibu dari jualan narkoba menyesatkan banyak orang, tapi dari situ bertobat, dipakai
untuk jual obat yang menyembuhkan banyak orang. Nah, Iya, Ibu seperti juga hari ini dari yang betul-betul dulu sakit, nah sekarang benar-benar dipakai, rasain sakitnya diselingkuh itu seperti apa, betul. rasain sakitnya dikhianat itu seperti apa. Tapi saat ini Tuhan pakai Ibu untuk memulihkan banyak orang di sana. Thank you ya Bu Debbie ya, saya sangat diberkati lewat sharing-sharing sama Bu Debbie, karena saya tahu apa yang Bu Debbie sharingkan atau ceritakan ini pasti akan memberkati banyak wanita-wanita juga. Nah, dari sharing Bu Debbie saya cuma belajar dua hal sih. Yang pertama adalah peran wanita itu sangat berpengaruh besar buat keluarga. Tapi menurut saya jangan salah peran. Artinya peran wanita itu sebagai penolong. Jangan pernah menggantikan peran pria sebagai imam atau pemimpin di tengah-tengah keluarga. Kadang-kala kan wanita pengennya mengambil posisi pria. Kelihatannya aku ini lebih hebat dari kamu. Tapi kebanyakan orang-orang yang saya jumpai dan saya temui, ketika peran itu salah, posisi itu salah, maka keluarga pasti berantakan. Atau kalau enggak, anak-anak akan melihat nilai yang salah. Nah, kita sebagai orang Kristen harus mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa imam tetap pria, pemimpin keluarga tetap pria, wanita menolong para imam untuk membuat keluarga jadi lebih bahagia. Jika salah peran, Bu, seringkali membuat keluarga ini jadi korban dan berantakan. Saya banyak lihat ini juga di mana-mana gitu loh. Jadi kayak ya seolah-olah tuh kita jadi hero-nya. Padahal menurut saya enggak. Kadangkala posisi hati kita yang harus belajar sebagai wanita. Kadangkala kita yang malah egois, yang berpikir ngeremehin pria, kamu gak bisa apa-apa. Padahal kalau kita nolong pria selemah apapun, kita harus tolong dia untuk dia bisa dalam satu tingkat, dalam satu istilahnya kalau tangga, dalam satu anak tangga ke anak tangga yang lain. Supaya apa? Supaya pria juga jadi di tangannya Tuhan. Gitu. Makanya pesan saya satu, apa itu? Jadilah wanita di posisi yang benar. Ketika kita di posisi yang benar, maka keluarga akan menikmati surga kecil di tengah-tengah keluarganya. Para wanita Allah, ingat, biarkan posisi kita ada di posisi benar. Biarkan peran kita di dalam peran yang benar. Tuhan Yesus memberkati. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now,
for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way